Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, how are you today? I hope you are fine. Okay, let me introduce our group consisting of Ahmad Yufil Zamani and Alvin Nur Azizatul Rashida. On this occasion, we will discuss about bivariate correlation. For the discussion material that we will discuss include discussion the first definition bivariate correlation, the second objective bivariate correlation, third direction bivariate correlation, fourth coefficient value bivariate correlation, 5 formula bivariate correlation, 6 example bivariate correlation, and 7 solution bivariate correlation. The first material is definition bivariate correlation. At some texts, according to the language of the word correlation comes from English correlations, while in Indonesia it is often interpreted as a relationship, interconnected, or reciprocal relationship. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang korelasi sederhana. Apa sih korelasi sederhana itu? Pengertian dari korelasi sederhana sendiri menurut bahasa berasal dari bahasa Inggris yaitu correlation. Sedangkan dalam bahasa Indonesia sering diartikan sebagai hubungan, yaitu bermakna saling berhubungan atau hubungan timbal balik. Korelasi sederhana merupakan teknik dalam statistika yang dipergunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel dan juga untuk dapat mengetahui bentuk hubungan keduanya dengan hasil yang bersifat kuantitatif. Kekuatan hubungan antara dua variabel yang dimaksud adalah apakah hubungan tersebut erat, lemah, ataupun tidak erat. Sedangkan bentuk hubungannya adalah apakah bentuk korelasinya linear positif ataupun linear negatif. The second material is objective bivariate correlation. The first one to find evidence based on existing data. The second one to answer the question whether there is a relationship between two variables. Three want to get clarity and certainly mathematically. Jadi untuk selanjutnya adalah apa sih tujuan dari korelasi sederhana? Tujuan dari korelasi sederhana ini yang pertama adalah ingin mencari bukti berdasarkan data yang ada, apakah memang benar antara variabel satu dan variabel lainnya memiliki hubungan ataupun korelasi tadi. Untuk yang kedua itu ingin menjawab pertanyaan apakah ada hubungan antara dua variabel itu. Jika ada, termasuk hubungan yang mana? Itu masuk hubungan yang kuat ataupun hubungan yang sedang atau yang lemah. Tujuan yang ketiga yaitu ingin memperoleh kejelasan dan kepastian secara matematika. Apakah hubungan antara variabel itu merupakan hubungan yang berarti atau meyakinkan, ataukah hubungan yang tidak berarti atau tidak meyakinkan. Okay, next material is direction bivariate correlation. In the correlation system contained in the statistic, there are two types of direction in the correlation, namely positive correlation and negative correlation. A positive correlation is where an increase in a value of variable x is followed by an increase in the value of variable y, or vice versa if there is a decrease in variable x followed by a decrease in variable y. Jadi untuk selanjutnya adalah arah dari korelasi sederhana. Pada sistem korelasi yang terdapat dalam statistik, terdapat dua jenis arah dalam korelasi, yaitu yang pertama korelasi yang positif dan korelasi yang negatif. Korelasi positif adalah di mana kenaikan suatu nilai dari variabel x diikuti oleh kenaikan nilai dari variabel y, ataupun sebaliknya. Kita ambil contoh, seorang peneliti akan meneliti tentang hubungan antara tinggi badan dan kecerdasan kecerdasan manusia. Maka di sini terdapat dua variabel, yaitu tinggi badan dan kecerdasan. Kita misalkan tinggi badan itu sebagai variabel x dan kecerdasan itu sebagai variabel y. Saat dilakukan pengumpulan data untuk mengetahui hubungan antara variabel x dan y, jika dalam perolehan nilai diketahui bahwa setiap orang memiliki tinggi badan yang tinggi dan kecerdasan, maka memiliki kecerdasan yang tinggi, dan sebaliknya orang-orang yang memiliki tinggi badan yang rendah memiliki kecerdasan yang rendah. Maka dapat dikatakan bahwa tinggi badan dan kecerdasan memiliki suatu hubungan yang positif. Sedangkan yang dinamakan korelasi yang bersifat negatif itu adalah jika terdapat kenaikan variabel x yang diikuti oleh penurunan
nilai variabel Y ataupun sebaliknya. Hal ini berarti orang yang memiliki tinggi badan yang tinggi ternyata memiliki tingkat kecerdasan yang lemah, ataupun sebaliknya, orang yang memiliki tinggi badan yang rendah ternyata memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi, maka hubungan dari kedua variabel tersebut bersifat negatif. Selanjutnya, kita akan membahas tentang coefficient value bivariate correlation. The first correlation coefficient value between mean 1 is less than R is less than 1. Ini artinya adalah nilai dari koefisien korelasi itu berkisar antara min 1 sampai dengan 1, atau bisa diartikan koefisien korelasi itu nilainya itu pokoknya di antara min 1 lebih kecil daripada R lebih kecil daripada min 1. R itu lambang dari koefisien korelasi. Untuk yang kedua, getting closer to +1 means correlation plus. Jadi koefisien yang mendekati nilai +1 itu disebut dengan korelasi positif, yang artinya menunjukkan arah hubungan yang sama atau berbanding lurus. The third, the closer to mean 1 means correlation mean. Nah, nomor 3 ini kebalikannya dari nomor 2, yaitu semakin angka itu mendekati min 1, maka itu disebut dengan korelasi negatif, karena artinya menunjukkan arah hubungan yang terbalik atau berlawanan. Nah, untuk yang keempat, the closer to 0 means there is no correlation. Jadi untuk setiap yang mendekati 0 itu memiliki arti tidak ada korelasi. Coefficient value bivariate correlation. Nah, di sini terdapat kayak tabel tentang nilai dari koefisien korelasi sederhana. Jika nilai korelasi itu lebih kecil daripada 0,2, maka itu bisa dikatakan korelasi itu hubungan itu sangat lemah. Jika 0,2 lebih kecil dari R dan lebih kecil dari 0,4, maka itu disebut dengan hubungan yang lemah. Selanjutnya 0,4 lebih kecil dari R lebih kecil dari 0,7 itu disebut dengan hubungan yang cukup kuat. Yang keempat, 0,7 lebih kecil dari R lebih kecil dari 0,9 itu sudah termasuk hubungan yang kuat. Untuk yang terakhir, 0,9 lebih kecil dari R, mohon maaf ini sebenarnya salah tanda ya. Yang benar adalah lebih kecil sama dengan 1,0 atau 1 gitu. Itu sudah menunjukkan hubungan yang sangat kuat. Untuk penjelasan atau untuk contoh dari korelasi sederhana ini mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. Hi guys, I am Ahmad Ifli Wazamani. I will continue the presentation of material from Sister Alfie, and I ask permission to explain using Indonesian with the aim of making it easier for the audience for better understanding. The first, I will explain a little about the formula. The formula bivariate correlation, di mana rumusnya R sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X dikalikan dengan sigma Y per akar daripada N sigma X kuadrat dikurangi sigma X yang dikuadratkan dikalikan dengan akar daripada N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan, di mana N merupakan number of data pairs X and Y, kemudian sigma X total sum of variable X, dilanjutkan sigma Y total sum of variable Y, sigma X kuadrat square of total number of variable X, yang terakhir sigma Y kuadrat merupakan square of total number of variable Y. Dari rumus ini kita dapat mengetahui bahwasanya Christian product moment atau bivariate correlation, di mana koefisien yang korelasi sederhana itu juga disebut dengan koefisien korelasi person. Karena apa? Karena rumus perhitungan koefisien korelasi sederhana ini juga dikemukakan oleh
Carl Pearson, yaitu seorang ahli matematika yang berasal dari Inggris. Kemudian kita ketahui bahwasanya di dalam rumus tersebut terdapat n yang merupakan banyaknya pasangan dari data x dan juga y. Kemudian sigma x total jumlah dari variabel x, sigma y total jumlah dari variabel y. Kemudian sigma x kuadrat dari total jumlah variabel x, dan yang terakhir sigma y kuadrat yang berarti kuadrat dari total jumlah variabel y. Secara sederhananya kita dapat mengetahui serta memahami dengan menanamkan pemahaman di dalam diri kita bahwasanya R merupakan koefisien korelasi Pearson. N-nya banyak dari data, X nilai X, dan Y nilai Y. Next example bivariate correlation. Contoh yang sedang kita amati pada saat ini yakni contoh tabel di mana terdapat 5 pasang data. Di kolom sel kita masukkan ke dalam data X, kemudian net profit kita masukkan ke dalam data Y. Mengacu pada rumus yang telah kita pelajari di awal tadi, hal yang pertama kita harus lakukan yakni mencari data XY, di mana data XY ini mengkalikan antara data yang ada di kolom X kemudian dikalikan dengan yang ada di kolom Y, yakni dengan mengkalikan 2,5 dikalikan dengan 6 maka diperoleh hasil 15. Begitupun juga data-data selanjutnya diproses dengan cara yang sama. Kemudian diperolehlah hasil dari sigma XY yakni 89,3. Selanjutnya sigma X kita ketahui dari total keseluruhan dari data X yakni 14. Kemudian sigma Y kita peroleh dari keseluruhan data dari data Y yakni 31,7. Selanjutnya langkah yang harus kita ambil yakni mencari sigma dari X kuadrat. Kita taruh tabelnya di sebelah XY, diperoleh dari hasil pangkat dari 2,5 dipangkatkan 2 menjadi 6,25. Begitu seterusnya sehingga diperolehlah sigma X kuadrat diperoleh hasil 39,5. Selanjutnya kita mencari data dari sigma Y kuadrat. Diperoleh hasil dari 6 dipangkatkan maka diperoleh hasil 36. Begitu seterusnya ke bawah sehingga sigma Y kuadrat diperoleh hasil 202,05. Selanjutnya kita mencari sigma dari X kuadrat. Diperoleh dari total dari data X yakni 14 dikuadratkan menjadi 196. Kemudian yang terakhir kita mencari sigma Y kuadrat, total dari data Y yakni 31,7 dan dikuadratkan menjadi 1004,89. The next solution bivariate correlation, di mana kita akan membahas tentang cara penyelesaian dari soal yang tadi. Yang pertama kita akan memahami serta mendalami dari rumus yang telah kita pelajari. Kita memperhatikan data-datanya, kemudian kita masukkan ke dalam rumus yang telah kita pelajari, di mana N jumlah datanya 5, sedangkan sigma XY-nya 89,3 dikurangi sigma X 14 dikalikan dengan sigma Y-nya 31,7 per akar dari jumlah datanya 5, sigma X kuadratnya kita ketahui tadi 39,5, kemudian dikurangi sigma X kuadratnya 196, di mana 196 ini diperoleh dari pemangkatan total keseluruhan data X, maka diperoleh hasil 196. Selanjutnya dikali dengan akar nilai data X nya 5,
sigma Y kuadratnya 202,5 dikurangi sigma Y pangkat 2 1004,89, di mana 1004,89 ini diperoleh dari hasil pemangkatan total keseluruhan dari data Y 31,7 yang dipangkatkan, maka hasilnya 1004,89. Selanjutnya langkah yang harus kita ambil yakni pengoperasian, maka diperoleh hasil R sama dengan 446,5 dikurangi 443,8 per akar dari 197,5 dikurangi 196 dikalikan dengan akar 112,5 dikurangi 1004,89. Maka hasil yang diperoleh yakni 2,7 per akar 1,5 dikalikan dengan akar 7,61. Maka hasil yang kita dapatkan yakni 2,7 per 1,22 dikalikan dengan 2,76, diperoleh hasil 2,7 per 3,37, maka hasil akhirnya yakni R sama dengan 0,8. The last conclusion, diperoleh hasil dari pengoperasian yang telah kita lakukan tadi, maka diperoleh 0,8. Dari yang telah kita pelajari di awal, maka data yang mendekati angka 1 berarti koefisien bernilai positif. This means that the correlation coefficient is positive, so the relationship between the cells variable and Okay guys, that was the presentation of the material from our group. Hopefully it can be understood by friends. See you next time. Thank you.